Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Soal nomor 1, persentase 18% di atas 100 senilai dengan titik-titik. Jadi kita perhatikan bahwa angkanya adalah 18%, kita tuliskan bahwa nilai P sama dengan 18. Sehingga untuk menentukan rumus dari persen di atas 100, kita gunakan rumusnya adalah P dibagi dengan 100 ditambah P. Karena tadi kita tuliskan bahwa nilai P-nya adalah 18, maka kita dapatkan pecahannya adalah dalam bentuk 18 dibagi 100 tambah 18 menjadi 18 dibagi 118. Kita sederhanakan, kita bagi dua pembilang dan penyebutnya, kita peroleh 9 per 59. Maka jawaban yang memenuhi adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nilai 20% di bawah 100 dari 25 juta rupiah adalah titik-titik. Kita tuliskan bahwa nilai P-nya sama dengan 20. Dan untuk menentukan 20% di bawah 100, kita gunakan rumus adalah P dibagi 100 kurang P. Kemudian ada dari 25 juta, berarti kita kalikan dengan 25 juta rupiah. Kita substitusikan nilai P-nya 20, berarti 20 per 100 kurang 20 dikalikan dengan 25 juta rupiah. 20 per 100 kurang 20 adalah 80 dikalikan dengan 25 juta rupiah. 20 per 80 adalah seperempat. Jadi kita dapatkan 25 juta dibagi dengan 4. Kita peroleh di angka 6 juta 250 ribu rupiah. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persentase 15% di bawah 100 senilai dengan titik-titik. Semua pilihannya adalah di atas 100. Jadi untuk persen di bawah, kita gunakan rumus P1 per 100 dikurang P1. Akan kita bandingkan dengan di atas, kita tuliskan sebagai P2 per 100 ditambahkan dengan P2. P1 yang kita gunakan untuk persen di bawah adalah nilai P-nya 15. Maka kita tuliskan sebagai 15 dibagi 100 kurang 15 sama dengan P2 dibagi dengan 100 ditambah P2. Kita dapatkan 15 per 85 sama dengan P2 per 100 tambah P2. Kita bisa sederhanakan, kita bagi 5 dulu. Menjadi 3 per 17 sama dengan P2 per 100 tambah P2. Kita lakukan perkalian silang, jadi 3 dikali 100 ditambah P2 sama dengan 17 dikali P2. 3 kali 100, 300, tambah 3P2 sama dengan 17P2. Maka 300 sama dengan 17 dikurang 3 adalah 14P2. Maka nilai P2 kita dapatkan dengan 300 dibagi dengan 14. 300 bagi 14 kita dapatkan di angka 21,4. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Harga jual suatu barang adalah Rp8.960.000. Jika harga barang tersebut dijual dengan keuntungan 12%, harga beli barang tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita beli satu barang dengan harga 100%, kemudian kita dapatkan keuntungan sebesar 12%, maka barang kita jual itu setara dengan 102%, 112%, dan itu adalah nilainya Rp8.960.000. Yang adalah harga beli, kita anggap di sini X-nya, kita kali silang, maka kita dapatkan bahwa nilai X itu sama dengan
100 dikalikan dengan 8.960.000, kemudian dibagi dengan 112. Jadi kita kalikan 100 dikali 8.960.000 dibagi 112. Kita peroleh nilainya adalah sebesar 8 juta rupiah. Kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 5, modal sebesar 15 juta rupiah dibungakan dengan bunga tunggal selama 5 tahun dengan suku bunga 20% per tahun. Besar modal setelah dibungakan adalah titik-titik. Jadi kalau bunganya adalah bunga tunggal, kita hitung bahwa untuk 1 tahun nilai bunganya adalah sebesar 20% dikalikan dengan 15 juta rupiah. Berarti setara dengan 3 juta. Karena periodenya selama 5 tahun, kita kalikan dengan 5. Berarti 3 juta dikali 5 adalah sebesar 15 juta rupiah. Sehingga besar modal akhir keseluruhannya adalah modal awal yang besarnya 15 juta, ditambahkan dengan bunganya yaitu 15 juta, maka kita peroleh totalnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Modal sebesar 20 juta rupiah dibungakan dengan bunga tunggal selama 2 tahun, 10 bulan dengan suku bunga 1,5% per triwulan. Besar bunga yang diperoleh adalah titik-titik. Jadi kalau kita tuliskan 2 tahun, 10 bulan, itu sama dengan 1 tahun adalah 12 bulan. Berarti 2 tahun adalah 24 bulan. Ditambahkan dengan 10 bulan, berarti 34 bulan. Dan apabila kita bagi dengan triwulan, 1 triwulan itu terdiri dari 3 bulan. Kalau kita bagikan 34 dibagi 3, kita dapatkan di angka 11/1/3. Kemudian suku bunganya 1,5%. Berarti bunga yang kita peroleh adalah 1,5/100 dikali jangka waktunya 34/3 dikalikan dengan modalnya 20 juta rupiah. Sehingga bila kita kalikan 1,5 dikalikan dengan 34 kemudian dikali dengan 20 juta rupiah dibagi 100 dan 3, kita peroleh di angka 3.400.000 rupiah. Jadi bunganya kita peroleh jawabannya di option D. Kita lanjutkan ke soal ke-7. Pinjaman sebesar 20 juta rupiah dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun 6 bulan dan bunga yang diperoleh sebesar 3.500.000 rupiah. Suku bunga tersebut tiap tahun adalah titik-titik. Jadi kalau kita tuliskan 3 tahun 6 bulan, itu berarti 3,5 tahun. Maka bunga yang diperoleh 3.500.000 itu setara dengan suku bunganya. Kita anggap I, dalam persen kita bagi 100, kemudian dikalikan dengan jangka waktunya 3,5 tahun, dikalikan dengan pinjamannya adalah sebesar 20 juta rupiah. Berarti kita kali silang, maka nilai I sama dengan 3.500.000 rupiah dikali 100, kemudian dibagi 3,5 dikali 20 juta rupiah. Kita kalikan, berarti 3.500.000 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 3,5 kemudian juga 20 juta rupiah. Kita peroleh tingkat suku bunganya adalah sebesar 5%. Berarti kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa kamu ikuti dan kamu pahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.